guys, selamat datang pada podcast kami hari ini. Saya Halimu Muhammad selaku host pada podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri ya teman-teman. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Mereka lah yang akan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Di samping saya ada Siti Aisyah Wawan, kemudian ada Ahmad Aditya R, dan juga ada Nur Halisah, dan yang terakhir ada Muhammad Fahri. Nah, dalam podcast kita hari ini teman-teman, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga penting, yaitu kedudukan, kewenangan, tindakan, dan organ pemerintah. Di dalam buku Hukum Administrasi Negara dan ditulis langsung oleh dosen pengampu kita dari mata kuliah ini, yaitu Dr. Herman SH M. Hum. Mengapa hal ini perlu kita kaji? Karena ini merupakan hal dasar yang perlu kita ketahui bagaimana pemerintah itu bekerja. Dan kita sebagai warga negara tentunya teman-teman perlu juga kita ketahui dan memahami peran mereka. Oke, langsung saja kita bedah satu-satu, mulai dari kedudukan pemerintah terlebih dahulu ya. Dan saya mau bertanya dulu ke Siti Aisyah Wawan. Jadi Ais, yang saya ketahui itu kedudukan pemerintah itu merujuk pada posisi dan peran pemerintah dalam struktur pemerintahan. Nah, saya mau dengar pendapat dari Ais, bagaimana pendapat Anda terkait dengan kedudukan pemerintahan. Apa sih itu kedudukan pemerintahan? Nah, jadi kedudukan pemerintahan itu sangat fundamental ya, karena pemerintah itu inti dari eksekutif di dalam negara. Mereka itu mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan publik. Kedudukan ini juga diatur di dalam Undang-Undang 1945 yang dimana memberikan landasan hukum kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi eksekutif. Contohnya, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah yang dibantu oleh menteri-menterinya. Contoh lainnya juga itu seperti DPR bisa melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pemerintah. Oh, jadi intinya pemerintah itu kayak eksekutor utama dari keputusan negara ya? Nah, betul sekali, karena mereka itu bertugas menjalankan kebijakan publik, menjaga ketertiban umum, melayani masyarakat, serta memastikan semua kebijakan itu diatur oleh pemerintah. Ya, jadi kayak pemerintah itu tidak asal bertindak begitu? Iya, tidak boleh, karena ada namanya asas legalitas, yang dimana itu semua tindakan pemerintah itu harus dengan sesuai hukum. Kalau tidak sesuai hukum, tindakan mereka itu dianggap ilegal. Oh, wow, menarik banget ya. Jadi intinya kedudukannya itu dia nggak cuma sekedar pelaksana saja teman-teman, tapi dia juga punya tanggung jawab hukum di dalamnya. Oke, sekarang kita lanjut di kewenangan pemerintah. Sebelum saya ke Ahmad Aditya R, saya ke Muhammad Fahri dulu nih ya. Fahri, bagaimana pendapat Anda terkait dengan kewenangan pemerintah? Apa sih itu kewenangan pemerintah? Ya, baik. Berbicara mengenai kewenangan pemerintah, ini tuh merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah, karena kewenangan itu merupakan dasar bagi pemerintah dalam mengambil suatu tindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya tidak ada tindakan dari pemerintah tanpa adanya kewenangan terlebih dahulu, yang mana harus ada peraturan yang memberikan mereka kewenangan dalam mengambil suatu tindakan. Nah, kewenangan pemerintah ada 3 sumber utamanya. Yang pertama ada yang namanya kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi ini adalah kewenangan yang diberikan secara langsung oleh konstitusi. Contohnya itu seperti kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang. Itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 20 ayat pertama. Di situ berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi ini itu seperti pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada pejabat atau pemerintah di bawahnya. Contohnya seperti ketika menteri itu mendelegasikan atau melimpahkan kewenangannya kepada dirjen untuk mempermudah pekerjaannya, seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya kewenangan mandat. Nah, kewenangan mandat ini adalah pelimpahan kewenangan terhadap orang lain untuk mengambil suatu tindakan, tetapi bertindak atas nama si pemberi mandat, dan tanggung jawab tetap dipegang oleh si pemberi mandat, seperti itu.
Contohnya ketika kepala desa memberikan mandat kepada sekretarisnya untuk mentandatangani suatu dokumen, itu sekretaris bertindak atas nama kepala desa. Dan ketika dokumen tersebut bermasalah, yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah kepala desa itu. Bentar. Jadi delegasi sama mandat bedanya apa ya? Nah, delegasi dan mandat itu sangat jelas perbedaannya. Karena delegasi itu dia melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab itu sepenuhnya kepada si penerima delegasi. Sedangkan mandat dia itu hanya memberikan kewenangan kepada orang lain itu untuk bertindak, tetapi tindakannya itu tetap atas nama si pemberi mandat dan tanggung jawab tetap dipegang sepenuhnya oleh si pemberi mandat. Seperti itu. Menarik, tapi gimana loh kalau kewenangan ini disalahgunakan? Nah, itu yang disebut yang disebut namanya penyalahgunaan kewenangan atau determination de pouvoir. Ini tuh merupakan tindakan yang ilegal dari pemerintah, seperti ketika pemerintah memiliki kewenangan untuk misalnya membagikan bansos, tetapi karena dia menyalahgunakan kewenangannya, dia hanya memberikan bansos tersebut kepada orang-orang terdekatnya. Itu namanya penyalahgunaan kewenangan, seperti itu kan. Jadi teman-teman, kewenangan pemerintah itu dia sangat bervariatif. Ada yang bersumber langsung dari konstitusi dan ada yang bersumber langsung dari pelimpahan kewenangan. Oke, sekarang kita masuk ke tindakan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindakan pemerintah itu adalah tindakan atau perbuatan dari alat perlengkapan pemerintah, dalam hal ini gestur organ, untuk menjalankan fungsi pemerintahannya. Langsung saja saya ke Ahmad Aditya R. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait dengan tindakan pemerintah? Apa sih itu tindakan pemerintah? Baik, jadi tindakan pemerintah adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Jadi tindakan pemerintah terbagi menjadi dua. Pertama, tindakan faktual atau nyata, kemudian yang kedua tindakan berdasarkan hukum. Jadi tindakan faktual atau nyata adalah perbuatan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum. Misalnya, pemerintah mengadakan upacara, dalam hal ini upacara memperingati kemerdekaan. Sedangkan tindakan berdasarkan hukum adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, pemerintah mengeluarkan izin usaha berdasarkan undang-undang tertentu. Tunggu. Tindakan berdasarkan hukum itu ada lagi kategorinya kan? Ya, betul. Jadi tindakan berdasarkan hukum terbagi lagi menjadi dua. Pertama, tindakan hukum publik, kemudian yang kedua tindakan hukum privat. Jadi tindakan hukum privat adalah perbuatan yang dilakukan dalam hubungan antara individu atau badan hukum yang diatur oleh hukum perdata. Misalnya, pemerintah mentandatangani kontrak dengan perusahaan swasta untuk pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jalan tol misalnya. Kemudian tindakan hukum publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara untuk kepentingan umum. Misalnya, pemerintah menetapkan kebijakan pajak yang mengatur kewajiban pajak bagi warga negara. Oh, jadi pemerintah nggak cuma bikin aturan, tetapi juga bertindak sebagai pelaku dalam transaksi ya? Ya, betul. Di pemerintah tidak hanya sekedar membuat aturan, bertindak dalam aturan. Jadi pemerintah bertindak itu harus sesuai dengan tujuan hukum, salah satunya. Oke, pembahasan kita makin dalam ya teman-teman. Nah, sekarang saya ke bagian terakhir, yaitu organ pemerintah. Langsung saja ke narasumber terakhir, yaitu Nurhalisa. Nah, Ica, bagaimana pandangan Anda terkait dengan organ pemerintah dan apa sih itu organ pemerintah? Baik, terima kasih. Jadi organ itu berasal dari bahasa Latin organum atau bahasa Yunani organum. Berarti alat perlengkapan
alat perlengkapan Warkitumpul. Pemerintah selaku organisasi kekuasaan di dalamnya tersusun atas jabatan-jabatan atau organ-organ yang pelaksanaan kewenangannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi, organ pemerintah itu adalah lembaga atau badan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Di tingkat pusat ada 3 komponen utama. Kemudian, presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kemudian kementerian yang membantu presiden dalam menangani bidang teknis. Misalnya Kementerian Kesehatan yang menangani urusan kesehatan publik dan lembaga non kementerian kayak KPK, BPK atau lembaga administrasi negara. Kemudian di tingkat daerah ada kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Ya, jadi itu mereka bekerja sama layaknya mesin ya? Iya, tapi mereka semua punya kewenangan masing-masing yang diatur oleh undang-undang. Jadi mereka nggak bisa loh asal ambil tugas organ orang lain. Nah, oke guys, kita udah bahas banyak banget nih hari ini dari kedudukan pemerintah yang vital sebagai pelaksana kekuasaan negara, kewenangan pemerintah yang berasal dari atribusi, delegasi, mandat, serta tindakan pemerintah yang bisa berdasarkan hukum atau fakta. Sampai ke organ pemerintah yang menjalankan tugas di pusat, di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Terima kasih buat semuanya yang udah berbagi insight hari ini. Semoga ini nggak cuma jadi tambahan ilmu, tapi juga bikin kita lebih sadar sama peran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Thank you juga buat yang sudah dengerin podcast kita hari ini. Dan jangan lupa terus belajar dan pahami hukum, karena itu penting ya teman-teman. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.